Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang saya sayangi, kali ini kita akan membahas sebuah tema 1 tahun yang sia-sia. Andaikan kita punya 5 kilogram padi dan padi tersebut kita jadikan benih untuk ditanam di sawah, maka dalam 1 tahun ke depan kita bisa memanen padi tersebut tidak hanya sekali, tapi bisa sampai 3 kali, dan sekali panen bisa menghasilkan 1,5 ton padi. Itu kalau kita kalikan dengan 3, maka akan menjadi 4,5 ton, dan bila diuangkan bisa mencapai 18 juta. 5 kg padi bisa menjadi 18 juta dalam 1 tahun. Jika kita membuka atau merintis sebuah usaha dari nol, maka dalam 1 tahun waktu berjalan kita sudah bisa mendapatkan pelanggan yang setia, yang banyak sekali mungkin jumlahnya. Usahanya sudah bisa berkembang dengan sangat-sangat pesat. 1 tahun jika kita gunakan untuk kita pergi ke kampung bahasa Inggris di Pare, Kediri, maka dalam 1 tahun kemudian kita bisa mendapatkan ijazah D2 bahasa Inggris, di samping juga belasan sertifikat bahasa Inggris lainnya yang menjamin dalam 1 tahun tersebut kita jika sungguh-sungguh akan mampu berbahasa Inggris secara baik dan benar, dan bahkan bisa untuk mengajar orang lain. Saat kita gunakan 1 tahun untuk kursus memasak 1 hari 1 menu, maka dalam 1 tahun pun kita bisa menguasai 364 menu yang berbeda. Kita bisa menjadi seorang koki yang sangat profesional. Jika dalam 1 tahun kita menggunakannya untuk kursus komputer, maka dalam 1 tahun kita sudah pasti mahir dalam berkomputer, dalam berbagai aplikasi. Jika kita membaca buku sehari 20 halaman saja, maka dalam 1 tahun kita sudah akan membaca sejumlah 7.280 halaman. Jika kita berbagi kepada sesama 1 hari 1 bungkus nasi kepada orang-orang yang membutuhkan, maka dalam 1 tahun kita sudah berbagi 364 nasi bungkus kepada sesama. Begitu banyak perbedaan yang terjadi dalam 1 tahun masa yang kita lalui. 1 tahun cukup untuk belajar Al-Quran, mulai dari kita tidak bisa membaca huruf hijaiyah sama sekali, maka dalam 1 tahun sudah pasti kita mahir membaca Al-Quran. 1 tahun juga sangat cukup untuk belajar berenang. 1 tahun sudah cukup untuk belajar menyetir motor, menyetir mobil. Genap 1 tahun, bahkan lebih, pandemi COVID-19 ini ada di negara kita. Apa yang kamu lakukan selama setahun ini? Apakah dalam setahun ini kamu hanya sibuk tidur-tiduran di rumah, tidak serius belajar? Kamu hanya sibuk bermain game, bermain TikTok? Lalu apa yang kamu dapatkan dari setahun yang telah berlalu ini? Saat teman-temanmu yang lain mau berkembang pesat dengan belajar mandiri di rumah, setahun yang telah berlalu ini kamu lewatkan dengan sia-sia, dan kamu sangat tertinggal jauh. Saat yang lain sibuk menanam kebaikan yang pasti akan dituai kelak di masa depan, kamu tidak menanam apa-apa. Kamu melewatkan waktu 1 tahun ini dengan tanpa guna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh, wa tawassau bil haqqi, dan saling menasehati di dalam kebaikan, wa tawassau bis sabr, dan saling menasehati di dalam kesabaran. Allah sendiri bersumpah demi masa bahwa kita termasuk orang-orang yang merugi jika tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti beriman dan beramal soleh. Kalau kita tidak beramal soleh, maka kita termasuk orang-orang yang sangat rugi. Pepatah Arab mengatakan, al-waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Jika tidak hati-hati kita menggunakan pedang, maka pedang itu justru akan mengenai kita. Waktu terus berputar, tidak bisa kembali. Kamu tidak akan bisa mengulang apa yang sudah kamu lakukan kemarin, 1 tahun yang lalu. Yang ada tentu saja hanya penyesalan. Tiba-tiba menjadi tua, tiba-tiba tidak bisa apa-apa, sedangkan yang lain tiba-tiba menjadi pemimpin, tiba-tiba menjadi pengusaha besar, tiba-tiba menjadi kaya raya. Penyesalan dan penyesalan yang akan kamu dapatkan jika kamu tidak memanajemen waktu dengan baik dan benar. Setan sangat menyukai sekali orang-orang yang malas, yang menyia-nyiakan waktunya, yang menyia-nyiakan hidupnya tanpa melakukan apapun. Mari kita berintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik ke depannya, agar kita tidak malas lagi, agar kita selalu memanfaatkan hari demi hari yang kita lalui untuk kebaikan, untuk selalu belajar. Belajar adalah ibadah, bekerja adalah ibadah, semua aktivitas kita adalah ibadah. Jika kita niatkan dengan benar, kita awali dengan bismillah lillahi ta'ala, maka setiap detik yang akan kita lalui akan sangat berharga. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Semoga kita bisa lebih menghargai waktu kita. Yakinlah apa yang kita tanam saat ini akan kita tuai kelak di masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.